Assalamualaikum warahmutillahi wabarakatuh. Saya Randy Dwi Ramanda, Ketua dari kelompok Bluebird OKK 2012. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer. Kami kelompok Bluebird mengambil tema lingkungan karena banyak masalah yang ditimbulkan dari masalah lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nama saya Dwi Rahmawanti dari Fakultas Vokasi jurusan Perumasakitan. Kenapa saya mengambil tentang lingkungan? Karena problem di Indonesia ini paling terbesar, salah satunya itu adalah lingkungan di Indonesia. Saya Mutiara Yaumelasika dari Fakultas Teknik Arsitektur. Kami akan memperkenalkan sebuah video tentang lingkungan. Kenapa tentang lingkungan? Karena sebenarnya kehidupan manusia itu tidak pernah lepas daripada lingkungan. Halo, nama gue Mutiara Ramanti dari FIB jurusan Sastra Belanda. Alasan gue kenapa gue milih tema tentang lingkungan, soalnya sekarang lingkungan di Indonesia itu jadi concern semua orang buat memperbaikinya buat masa depan. Thank you. Halo, nama gue Sarah Premiasi dari Teknik Sipil. Nah, terus di sini gue kenapa milih temanya lingkungan? Soalnya lingkungan zaman sekarang itu udah hancur banget. Yang nggak hancur banget sih sebenarnya, tapi kita kondisinya udah nggak baik. Jadi gue milih di sini buat biar ngajak semua orang buat peduli lingkungan kita. Jadi biar kita juga hidupnya tenang ya. Thank you. Kembali lagi di acara Lingkungan Bersih. Kali ini kita membahas tentang lingkungan. Lingkungan pun ada undang-undangnya loh di Indonesia. Pertama itu kesatuan ruang dengan suatu benda daya, keadaan manusia termasuk manusia, perilaku yang mempengaruhi alam kita sendiri. Terus lingkungan kali ini saya membawa dua teman saya untuk mendiskusikan sebuah lingkungan hidup di Indonesia. Pertama saya panggil Mutiara. Yeay. Yang kedua Randy. Dan ini kedua teman saya. Gimana sih kali ini kan kita mendiskusikan tentang lingkungan. Gimana sih kalau menurut kalian lingkungan di Indonesia tersendiri? Siapa duluan? Oke, Mutiara. Gimana ya? Sebenarnya sih Indonesia itu kaya ya, lingkungannya itu indah. Contohnya aja kayak di UI gini kan, asri, terasa banget gitu ya. Tapi kalau misalnya keluar aja dari UI itu udah terasa banget panasnya, lingkungannya udah mulai rusak. Sesuatu yang kata orang itu Indonesia itu indah itu udah nggak kelihatan lagi sekarang kayaknya. Nggak kelihatan indah. Kalau menurut Randy sendiri gimana? Sebenarnya lingkungan di Indonesia ini sangat indah ya, cuman banyak dari kita sendiri yang tidak bisa merawatnya, yang seperti sampah-sampah atau polusi yang menyebabkan lingkungan itu juga jadi nggak bagus ini. Kan ya di Jakarta ya polusi. Gimana sih kalau buat diri kita sendiri tuh mengatasi semua lingkungan buruk itu kayak polusinya, terus sampah-sampahnya yang masih berserakan, itu gimana? Sebenarnya itu berawal dari kita sendiri juga. Kalau kita tahu itu apa manfaatnya, apa akibatnya, juga sebenarnya kesadaran diri kita juga bisa merawatnya itu. Kalau menurut saya sih ini saya nggak mau sombong ya sebenarnya. Jadi kan saya anak daerah, saya dari Pekanbaru. Sebenarnya Pekanbaru Jauh itu ya berarti. Iya. Sebenarnya Pekanbaru itu udah berapa kali menang di biasa lingkungan bersih kan. Terus sebenarnya sih awalnya itu diawali sama pemerintahnya. Pemerintahnya itu menekankan pembuangan sampah itu nggak boleh buat bener-bener bersih kota itu dibuat. Dan itu terasa kalau peran pemerintah itu sebenarnya sangat besar. Dan sekarang wali kota Pekanbaru diganti dan Pekanbaru tahun ini nggak dapetin hadiah. Itu kalau kesadaran dari pemerintah ya. Kalau kesadaran dari Mutiara sendiri gimana? Ya mungkin karena faktor pemerintahnya udah mulai bersih, juga orang-orang sekitar saya udah mulai bersih, ya saya ikutan nggak mau buang sampah sembarangan. Mungkin Mutiara dari daerah ini ya, kan dia masuk kan ke daerah Jakarta yang semerawut kayak gini, yang
buang sampahnya sembarangan kayak gini. Miris nggak sih ngeliat keadaan di Riau sama di Jakarta tuh kan beda banget. Jujur waktu pertama kali masuk Jakarta itu rasanya risih, mau sampah di pinggir jalan, yang ada di trotoar itu bener-bener kotor, kadang sampai licin gitu. Enggak, rasanya sih risih sebenarnya, tapi ya gini deh Indonesia menurut gue. Gimana menurut gini deh Indonesia itu gimana? Ya kalau individunya aja udah pada buang sampah sembarangan. Ya saya sih nggak bisa ngubah semua orang, saya harus ngubah dari diri saya sendiri. Tapi menurut saya sih kayak gitu deh, nikmatin aja Indonesia itu kayak gitu, nggak bisa bersih, Nggak bisa bersih apa? Belum bisa bersih gitu? susah Untuk bersih ya? Sebenarnya bisa dibilang bersih itu tergantung juga dari pemerintahnya juga. Kalau pemerintahnya tegas itu bisa sebenarnya, masyarakatnya juga bisa mengikuti. Iya sih, tapi ya istilahnya kita buang-buang dulu deh pemerintah Indonesia kan belum tentu kayak gimana. Buat diri sendiri sama buat teman-teman sekitarnya itu gimana? Terutama kendaraan kan? Iya. Nah, gimana tuh kalau masalah kendaraan buat polusi lingkungan? Soal polusi juga itu susah juga sih. Sebenarnya apa namanya? Tergantung dari kita juga, kayak sebenarnya kayak kendaraan umum itu banyak kayak Metro Mini segala macam itu asap kendaraannya udah nggak bisa ditoleransi lagi. Cuman dari pemerintahnya juga masih mengizinkan di jalanan gitu-gitu. Jadi intinya kesadaran sendiri sama pemerintah. Kesadaran diri sendiri sama pemerintah harus membuat peraturan yang lebih tegas, jadi masyarakat juga takut gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman berdua. Intinya yang udah sudah disebutkan Randy, benar, kita harus sadar dari diri kita sendiri. Yang kedua itu harus ada ketegasan dari pemerintah. Oke, sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.